Pak Bom ambil judul, Dul, bisa berubah enggak? Pak Bom ambil Dul ini karena Pak Bom Dul ini ada orang yang keras kepala. Dikasih tahu 2 kali tidak mendengar. Banyak orang Kristen yang sudah pintar, tapi karena saking pintarnya, dia tidak mau bilang, tidak mau mendengarkan. Karena dia pikir dia hebat. Saya aja dikasih tahu, saya diam. Saya nggak pernah. Orang mau jelekkan saya diam saja. Mau marah, saya diam. Kecuali jangan pukul saya. Kalau pukul sudah lain. Menyakiti tubuh saya. Pasti saya lapor. Itu Roma 13 ayat 1, pemerintah. Tapi kalau orang caci maki, mau ludah, mau apa, biar. Itu pun kalau Pak Bom sudah lapor, kalau dia menghina saya serahkan sama Tuhan saja. Saya tidak mungkin lapor dia di polisi. Pak Bom banyak orang tipu, saya biarkan saja. Saya berdoa Tuhan yang berperkara. Karena mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. Amin, saudara. Kita berdoa buat dia. Sama saja kita taruh bara di atas kepalanya. Nanti dia juga sadar. Biasanya tuh orang tuh sadar tuh akhir-akhir ya. Tapi biarlah itu urusannya dia dan Tuhan. Karena kita semua ini mau yang terbaik. Saya dulu orang yang jahat, keras kepala, tidak mendengar orang saya dulu. Bukan karena kita nanti sudah mau mati baru kita mau sadar, jangan ya. Sadar dari sekarang. Malam ini Pak Bom agak lambat, minta maaf ya. Pak Bom agak lambat. Karena sudah jam setengah 11 ya. Tapi tidak apa ya. Karena kita semua ini haus akan firman Tuhan, tidak mengenal waktu. Karena Pak Bom ini, biar dalam keadaan bagaimanapun, kecuali Pak Bom sudah slaven, orang bahasa Belanda bilang slaven, sudah tidur, tidak bisa bangun, baru Pak Bom sudah tidak tahu apa-apa, baru Pak Bom mulut tidak bisa bicara firman Tuhan. Tapi kalau Pak Bom masih bisa duduk, Pak Bom menyampaikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada Pak Bom langsung berikan. Karena banyak orang khotbah letakkan firman Tuhan, tidak ada orang yang tanya jawab. Saya kepingin sekali orang Kristen bertanya, kita saling bertanya, saling mengisi. Tapi kebanyakan orang Kristen, dia diam saja. Dia protes saja, kalau protes masuk. Ya. Karena kita kalau di gereja, pendeta khotbah tidak ada yang berani interupsi, tidak ada. Nah, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, kasih saya waktu. Paling lama 1 hari, paling cepat 10 menit. Puji Tuhan sampai sekarang, saya jawab paling lama 10 menit. Karena saya manusia. Meskipun tiba-tiba datang hikmat, karunia yang Tuhan berikan sama saya. Bapak pendeta, senior-senior saya, Bapak Stephen Tong, Bapak Sagala, Esra Soru, mereka adalah orang-orang yang hebat. Saya belajar banyak dari beliau-beliau. Dan hamba Tuhan yang lain, saya belajar banyak. Bapak Gilbert Lomendong, saya belajar banyak. Jadi jangan kita bilang kita dari gereja ini, jangan. Pak Bom punya channel ini, kami sudah sepakat. Pak Lidara, Pak Lobo karismatik. Pak Bom juga. Tapi Pak Bom dari GKI. Tapi Pak Bom banyak namanya bergaul sama anak-anak Tuhan dari karismatik, dari Katolik. Kita semua satu dalam tubuh Kristus. Ngapain kita mau hamba Tuhan ini protes? Saya hari ini sedih loh, karena saya dengar
Saudara saya dari gereja ini bilang inilah singgung. Gak tahu ya. Kita mau cari jemaat atau mau jadi kehebatan, cari orang kehebatan. Jangan ya. Mari kita beritakan firman Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mau. Haleluya. Malam hari ini Pak Bomo menyampaikan bahwa bisakah kita orang-orang Kristen ada perubahan dalam diri hidup kita? Apakah orang-orang Kristen yang dikatakan Pak Bomo dul ini yang tugas ter bisa berubah? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih banyak. Setiap hari, setiap detik, setiap waktu, Tuhan selalu menjaga kami dalam kehidupan kami. Setiap langkah kaki kami, Tuhan selalu tuntun dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kaki kami di mana kaki kami menginjak, Tuhan selalu memberkati kami, menjaga kami. Terima kasih banyak Bapak. Yang mana Tuhan sampai saat ini masih memberikan kami umur panjang, berkat, kesehatan, kekuatan, pemeliharaan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Kami di malam hari ini haus akan firman, rindu akan isi hati Tuhan. Kami semua akan bersama-sama membaca sebagian firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, biar kami semua dapat menerima firman kebenaran. Ampunilah segala dosa kami, yang seperti kami juga lakukan kepada saudara-saudara kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kuduskan kami dengan Roh Kudus. Biarlah kami layak menerima firman kebenaran. Biarlah kami menjadi anak-anak terang. Dan kami penuh dengan damai sejahtera sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kami memperoleh isi hati Tuhan. Melalui firman yang kami akan baca. Biarlah firman kebenaran boleh kami menabur benih-benih rohani kepada saudara kami. Kami berdoa di malam hari ini. Hamba-Mu dalam tubuh yang lemah. Berkati hamba, berikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan. Biarlah hamba-Mu tetap kuat melayani. Memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan. Anak-anak Tuhan di malam hari ini yang haus akan firman. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang. Yang sakit, penyakit, Tuhan angkat dalam nama Yesus. Ubahlah tubuh kami ini. Berikanlah tubuh kami ini kekuatan, kesehatan. Jasmani kami. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dengan kuasa bilu-bilu-Mu, kuasa Roh Kudus. Jamah kami Tuhan. Pulihkan kami. Berkati kehidupan kami. Berkati keluarga kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Jamah kami Tuhan. Kami percaya di malam hari ini. Detik ini juga kami memiliki Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Kami sembuh. Dalam nama Yesus. Pagari rumah kami dengan malaikat-Mu yang kudus. Jaga kami, keluarga kami. Baik sebagai opa, oma, suami, istri, anak-anak, cucu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur tiap hari Tuhan. Kami ada saja jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan selalu setia mengangkat kami. Dan menjaga kami terus Tuhan. Kami berdoa di malam hari ini. Anak-anak Tuhan, yatim piatu, janda, duda. Yang sudah tidak mampu bekerja. Sampai saat ini belum mencicipi sesuatu nasi. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah mereka layak juga Tuhan. Seperti Tuhan menjaga kami, Tuhan memberikan kami berkat dan sejahtera. Kehidupan kepada kami Tuhan. Bapa,
kami berdoa dan mengucap syukur yang mana Tuhan memberikan kami pekerjaan sebagai TNI Polri, guru, pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, suster, bidan, petani nelayan, pedagang, pengusaha, tukang parkir, tukang sapu, supir taksi, ojek, apapun pekerjaan kami yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami anak-anak-Mu selalu mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak, berkati siaran channel Solata BEM 2. Biarlah pemberitaan firman-Mu, isi hati-Mu, kebenaran anak-anak Tuhan yang jauh daripadamu. Mereka mengenal Engkaulah Tuhan satu-satunya, juru selamat bagi kami semua. Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah kami semua dapat mendengar dan mengikuti firman. Kau berkata dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih banyak Bapak. Anak-anak-Mu kami semua sering melakukan dosa. Tapi Tuhan selalu menjaga kami, ampuni kami. Berkati tim Solata BEM 2, hamba-Mu beserta keluarga, Tuhan Yesus berkati. Pak Lobo beserta istri dan anak-anak, usaha Tuhan Yesus memberkati. Pak Mordekai, keluarga, anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Usaha, saudara-saudara yang ada di Kalimantan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Pak Timothy dan keluarga, Pak Leo dan keluarga, Tuhan Yesus berkati. Pak Budiman, Tuhan Yesus memberkati. Pak Bambang, Ibu Abre, Pak Slamet Riyadi yang mana Engkau pakai sebagai hamba-Mu, Tuhan Yesus memberkati. Pak Yusuf, Tuhan Yesus memberkati. Pak Lidahara Rewawa, Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak kami Pak Sibarani, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Berkat Tuhan Yesus memberkati keluarga Pak Sibarani. Pak Jiki Sembiring, Marban, kami semua yang ada dari tim Solata BEM 2, Ibu Supiatur, Ibu Watimena, dan Apologit Kristen yang 77, AV 88, Rudi Yohanes, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dan anak-anak Tuhan semua yang ada di dunia apologi, Tuhan Yesus berkati kami. Dan anak-anak Tuhan terlebih-lebih yang selalu setia dan haus akan firman Tuhan. Dan sama-sama dengan tim kami memberitakan, membantu dalam pelayanan. Ibu terkasih, Ibu Sylvia, Ibu Vivi, Ibu Dwi, Ibu Dewi, Pak Santoso, Pak Ian Tobing, Ibu Budi Hartinisi, siapapun anak-anak Tuhan. Hamba-Mu tidak sebut satu persatu, tapi Tuhan tahu. Mata Tuhan tertuju kepada anak-anak Tuhan. Kami yakin dan percaya. Tuhan selalu memberikan kami yang terbaik. Di dalam kami menyampaikan firman kebenaran. Isi hati Tuhan. Biarlah firman kebenaran ini kami semua menabur menjadi benih-benih yang subur di tanah yang subur. Dan kami semua memetik buah. Dan buah-buah ini yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Berkati siaran kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Firman yang hidup. Haleluya. Mari semua percaya katakan. Amin. Ya, minta maaf ya malam ini agak terlambat karena
Kesehatan Pak Bom kurang ya, kurang fit ya. Lupa minum vitamin, aduh. Ya. Pak Bom senang kalau layani Tuhan, Pak Bom tidak pernah bilang capek. Paling Pak Bom ya begini sudah. Ya. Ya, malam hari ini kita kembali. Semangat, 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 semangat. Pak Bom ambil dari kitab Amsal. Amsal 27 ayat yang ke-5. Okay. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hamba Tuhan biasanya khotbah di gereja. Ada yang keras, ada yang lemah lembut, ada yang berbicara. Tiba-tiba anak-anak Tuhan yang mendengarkan khotbah, kalau kena di hatinya, langsung dia berpikir, oh besok saya tidak datang ke gereja, saya pindah gereja. Betul. Kalau yang baik, pendeta ini saya sayang dia sekali. Mantap sekali, pendeta di mana? Coba kalau kena ke dia mau menerima. Manusia toh. Karakter-karakter ini yang bisa berubah atau tidak. Nah ini tanda tanya. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Macam Pak Bomo menyampaikan firman Tuhan. Pak Bomo menyampaikan saja. PNK. Makanya motonya Pak Bomo PNK. Emangnya gue pikirin. Nah, cuma menyampaikan saja. Dia mau berubah dan tidak. Ada orang bilang, Pak Bomo, kenapa firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 6? Barang yang kudus, firman Tuhan, jangan dibuang seperti mutiara, buang di mulut babi. Kita kan hamba Tuhan menyampaikan. Dia mau terima ke tidak kan? Kan? Itu yang penting tersampaikan. Dia mau terima, undangan sudah diberikan, dia mau berubah, dia mau percaya Yesus. Udah. Kita tidak bisa mengubah ya karakter orang dalam hubungan. Ya, susah untuk merubah orang. Karena orang-orang bebal ya, kalau orang-orang bebal itu diberitahu dia tidak mau mendengar. Dia tidak mau mendengarkan masukan. Kita baca ya dalam Amsal contoh ya. Aku masih bawa dari Amsal ya. Amsal 26. Coba kita lihat Amsal 26 ayat 11. Nah. Bukan Pak Bomom yang bicara ya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Saudara-saudara yang terkasih, jangan langsung memframing diri ya. Aduh, kemarin saya lakukan ini salah. Kemarin saya sudah lakukan salah. Ini masalah pekerjaan. Jangan Anda bilang Anda bodoh. Tidak. Anda cuma kurang teliti saja. Ya, dalam suatu pekerjaan. Biasanya kalau kita di sekolah kan belajar, habis kita ujian kan ada rangkuman. Terus kita kan tidak store ujian cepat-cepat ke depan. Kita periksa lagi kembali. Ya kan? Nah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bebal, keras kepala. Ya, nanti kita seperti anjing yang kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal mengulangi kebodohan. Nah, ini siapa? Kita baca lagi di Amsal 21. Jadi kita belajar ya, ayat 18. Jangan bertanya dulu di live chat ya. Nanti kalau Pak Baum selesai khotbah bertanya, nggak boleh. Kan Pak Baum lagi ajar, kita belajar sama-sama. Oh bukan ya, ayat 18. Oke. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Ya. Dan ayat 18, nah ini. Nah, kelas ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar.
dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Maksudnya bagaimana? Bingung. Ya, jadi gini ya. Orang fasik ini yang tidak mengenal Tuhan, orang keras kepala, ya. Sebagai tebusan bagi orang benar, maksudnya jangan seperti orang otak-otak sebelah. Oh, karena orang-orang kafir itu nanti mereka yang tebus kita punya dosa nanti akhir zaman. Aneh saja, enak-enak. Kau yang berbuat dosa, kau yang pesta-pesta kawin kiri kanan, kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, baru kau punya dosa kita yang tanggung. Aneh-aneh aja. Kenapa itu? Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Maksudnya itu, kita jangan kalau keras kepala orang yang sudah menegur kita dengan kebaikan, berubahlah. Jangan seakan-akan kita yang keras kepala bahwa kita ini orang benar dan orang itu punya kita yang lebih baik daripada mereka. Ya, ingat, jangan kita memberi bahwa orang baik itu kita nanti berbuat baik, ya, karena orang itu begini ya, maksudnya bagaimana ya, bahasa ini ya, bahasa apa namanya, bahasa kampungnya bagaimana ya. Orang yang berbuat kita sudah kasih tahu dia baik-baik, ya, orang sudah kasih dia baik-baik, tapi dia tidak mendengar. Seperti tadi anjing kembali kepada muntahnya. Jadi orang baik ini sudah mengorbankan pemberitaan kabar baik, tapi dia tidak mendengar. Dia pikir bahwa pemberitaan kabar baik itu, oh iya, itu sudah menjadi jaminan bagi dia. Oh tidak, ya, tidak begitu ya. Dan banyak orang yang nakal juga, contoh orang yang rusak, masalah kehidupannya, sosial hidupnya. Dia bisa berubah itu ya. Dia bisa berubah. Contoh karena dia perubahan mungkin karena dia menyadari. Bisa, macam-macam. Contoh ya begini. Orang yang tidak orang apakah bisa berubah? Kalau Pak Bom bilang bisa berubah, bisa. Makanya Pak Bom selalu menyampaikan terus firman Tuhan. Hantam terus, tembak di kaki dulu. Dong. Kalau dia macam-macam, tembak lagi di badan. Kalau dia masih hidup lagi, baru tembak terus. Tembak. Langsung berubah itu. Itu apa? Dalam nama Yesus. Ya. Maksudnya begini, kita berdoa bagi dia saja. Dia melakukan apa yang kita sudah kasih tahu. Berdoa buat dia, jangan mengutuk. Kita berdoa, nanti Tuhan yang jamah. Karena nanti Tuhan jamah dia, banyak tuh terjadi. Orang yang jahat, macam Pak Bom kan langsung Tuhan yang tegur. Nanti Tuhan tegur, apakah kalau Tuhan kasih pandangan sama dia bisa melawan, dia bisa melawan Tuhan. Nah kayak orang-orang yang putar sana, lorong ngidul, kiri kanan, tunggu nanti Tuhan jamah. Nanti Tuhan jamah baru. Tuhan ampuni saya kalau tahu Engkaulah Tuhan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim yang orang Kristen sembah, Tuhan yang hidup. Nah, belum dapat tegur. Nanti Tuhan tegur baru mulai takut. Karena apa? Takut. Orang biasanya kalau takut itu bisa berubah. Contoh, papan curi. Papan curi. Udah berpukul satu kampung, pak. Bawa kantor polisi. Hukuman berat. Orang dari kampung tolak dia. Bisa berubah enggak? Ada orang bisa berubah, tapi ada yang tidak bisa berubah. Nah, itu alternatif ya. Nah, yang kedua yang tadi. Orang bisa berubah dalam kehidupan dia karena kasih karunia Allah. Contoh kayak Pak Bom, hidup yang lain. Bisa Tuhan pakai karena anugerah Allah, kasih karunia Tuhan. Makanya kita bisa berubah. Dulu seperti Ibu Abre, dia tidak mengenal Yesus. Karena kasih karunia Allah, anugerah Tuhan dia berubah, dia pindah. Ya. Karena dia anggap itu sampah. Yang lama, ya. Dalam Filipi 3 ayat 8, coba saudara buka. Dia menganggap bahwa yang dulu itu sampah. Ibu Abre kan menganggap itu sampah. Dia nggak percaya lagi. Ya. Dia tahu bahwa dia punya Tuhan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim yang benar. Nah, kadang-kadang juga orang bisa berubah itu karena
Dia punya pengertian, pembaharuan, ya toh? Karena zaman dilihat. Kenapa sih orang Kristen ini biar dimarah tetap sayang? Biar dicaci maki, dipukul, diheniati, gerejanya ditutup, ibadahnya dilarang. Tapi tidak pernah berkuat-kuat, berteriak, dalam nama Yesus kami mengutuk. Tidak pernah. Itu nanti orang-orang yang melihat, kok orang Kristen ajarannya begini ya, biar mereka disakiti. Itu nanti terguncang hatinya. Tidak bisa begini. Bisa berubah nggak? Berubah. Karena dia bisa berpikir. Sekarang ini teknologi canggih. YouTube ada. Dunia internet ada. Google. Mereka bertanya. Yang tersembunyi semua sudah terbuka. Markus 4 ayat 22. Saudara buka saya di rumah. Siapa nih Alkitab? Jangan tidak siapa Alkitab. Bolpen dan kertas. Kita belajar. Jadi dunia internet ini sudah membuka semua kejelekan, kebusukan. Ini rencana Tuhan. Karena dalam Yesaya 55 berfirmanlah Tuhan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Jalanmu mau menyesatkan orang, bukan tujuan Tuhan. Tuhan menyayangi umatnya. Jadi Tuhan punya rencana yang terbaik. Melalui channel YouTube, anak-anak Tuhan mengenal Pak Bombong, memberikan pengajaran Alkitabiah. Semua menjadi kuat iman. Siapa yang mau macam-macam? Pak Bombong begini-begini. Pak Bombong kasih jurus karate. Iman kuat toh? Bukan karena kehebatan Pak Bombong. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita semua ada bersama Yesus. Coba kalau internet tidak ada, kita monoton di gereja saja. Kalau yang laris ke gereja, yang pintar, yang rajin, tiap hari dia pergi ke gereja. Coba. Itu pun juga banyak yang terpengaruh. Ketemu cowok ganteng, aduh, laki-laki itu ganteng ya. Bisa terpengaruh. Apalagi dia pakai mobil mewah. Oh, Tuhan Yesus dia lupa. Bisa perubahan toh. Bisa berubah ke tempat yang jelek, bisa berubah ke tempat baik karena kasih anugerah. Tapi ke tempat jelek, berubahnya apa? Iblis. Selesai lagi. Makanya semua terbuka. Ya, dunia internet ini sudah terbuka jadi anak-anak Tuhan. Bapak juga tidak tahu. Ini begini. Apa ini? Apa itu? Tanda tanya. Makanya orang itu bisa berubah. Patri, kemarin lagi anak Tuhan dari Malang, sudah telepon Pak Bobo mau dibaptis besok, bulan Maret. Sekarang ini dunia internet terbuka aja, saya percaya dalam nama Yesus. Domba-domba yang jauh, dalam nama Yesus, bertobat, taris berkuasa. Saya percaya malam hari ini ada yang bertobat. Banyak ada yang kontak di WA ya. Jangan takut, kontak di WA saja kalau takut. Nanti Pak Bobo kasih arahan. Dunia internet sudah terbuka. Manusia bisa berubah, jelas bisa berubah. Karena apa? Kasih anugerah Allah. Dan karena pengertian, pembaharuan akal budi. Karena dia sekolah, dia pintar, manusia akan diberikan hikmat. Dia berpikir, masa ajaran ini suruh begini. Dia bisa ikut Yesus. Karena Yesus itu kasih. Tidak pernah orang berteriak, sebut nama Tuhan, bunuh dia, bakar dia, pukul dia. Adakah orang Kristen demikian? Justru orang Kristen, oh haleluya, Tuhan Yesus berkati dia. Jauhi kami dari segala kejahatan, kami tingking dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan roh jahat, roh-roh pemberontak kami usir. Orang Kristen. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Di rumah katakan amin.
Orang-orang yang bebal itu memang sulit berubah, keras tengkuk. Mereka adalah orang-orang yang keras tengkuk, keras kepala. Di dalam Yesaya 48 ayat 4. Nah, contoh aja ya. Contoh begini. Kalau orang keras kepala kayak yang biasanya yang lorong hidung putar balik ya. Seperti anak Kristen. Nah, jangan sentuh itu, api itu panas. Dia berani. Masa api panas? Enggak. Udah dikasih nyala korek. Pegang langsung, bakar tangannya kan. Api panas. Apa? Karena sudah dikasih tahu. Orang bebal itu dia tetap kasih menyala korek api itu. Terbakarlah. Sama dengan orang yang keras kepala batu. Dibilang Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ikutlah Yesus. Ikutlah. Anda masih keras kepala. Jangan dengan ajaran yang lain mengatakan bahwa orang Kristen bilang, mati dulu baru nanti Tuhan Yesus menginjil. Itu ajaran bintolol itu. Orang Kristen bodoh. Masing-masing orang itu pertanggungjawabkan dia selama dia masih hidup. Kalau sudah mati, sudah selesai. Mana orang mati mau diberdoakan? Mau kasih dia berdoa untuk apa? Oh, berdoa supaya dia selamat. Hanya yang menebus dosa kita itu Tuhan Yesus. Gak ada orang lain yang menyelamatkan. Saya berdoa, oh Tuhan Yesus, ampuni Bapak saya yang sudah mati. Berikan dia masuk surga. Kau emangnya kau nabi? Nabi aja bisa menyelamatkan diri dia. Nabi tidak bisa menyelamatkan orang. Yang bisa menyelamatkan manusia itu hanya darah Yesus. Amin, saudara. Jadi banyak anak-anak Kristen itu mau mengambil tindakan. Ada coba-coba dulu. Coba-coba dulu. Nanti setelah dia mengetahui, contoh orang bilang, nah, jangan pergi ke sana ya. Itu dari pemerintah sudah sampaikan bahwa jangan ke sana, itu gunung mau longsor. Dia pergi. Syukur dia selamat di seberang. Gunung longsor itu jadi pemisahan tidak bisa diambil. Nggak bisa pulang sampai 1 minggu kelaparan di sana. Tinggal dia makan daun saja dengan apakah binatang apa dia makan. Keras kepala tuh. Nanti dia merasakan setelah pulang diselamatkan sama tim SAR sudah datang baru, aduh Bapak iyo, minta maaf saya keras kepala batu. Nanti sudah petegur, kau kutegur dan kau kuhajar. Wahyu 3:19 baru bilang, oh iyo. Nanti rumah sakit tangan sudah begini. Aduh iyo Tuhan, ampuni saya iyo. Sudah petegur, baru berubah. Aneh-aneh saja orang begitu. Tuhan sangat menyayangi kita, anak-anak Kristen. Tuhan mau tuh kita supaya berubah dengan cara hidup yang lama kita tinggalkan. Kita hidup yang baru. Kita masuk dalam kehidupan baru. Ya, kita sama-sama baca firman Tuhan. Pak Bomo ambil dari Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-17 ya. Oke, kita sama-sama baca. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Kalau kita sudah merdeka, Galatia 5 ayat 1 dan selanjutnya. Jangan lagi kita mau hidup seperti orang-orang yang karena Tuhan mau kita hidup yang baru. Kalau sudah menjadi manusia yang baru, sudah hidup dengan Allah yang benar, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Kita sudah hidup dalam Tuhan yang benar ya. Nah, marilah kita hidup membaca firman Tuhan, lakukan firman-Nya dengan damai sejahtera. Ada orang bicara, bentar, saya punya Tuhan benar. Menikmati hidup. Layangkan firman Tuhan. Cara saya, usah biarkan saja orang bicara, bentar.
Kadang kita mengalami perubahan itu karena ada masalah. Kadang. Kalau yang jelek, dia kena masalah, dia tinggalkan Tuhan Yesus. Ekonominya sudah hancur. Tuhan, saya sudah rajin gereja, tapi tidak ada berkat. Patah semangat ini ya. Pas ada laki-laki melamar, pakai mobil, Tuhan Yesus dikasih tinggal akal. Epen kah? Yang penting saya bisa makan hidup. Toh? Belum tapak kuti jadi. Kaget begini laki-laki babujuk orang pelaki. Selesai sudah. Orang pelaki, utara aku nggak ada perambut. Apa? Karena yang banyak duit itu biasanya babe-babe toh. Orang pelaki dah. Mau tatawa cuma di rumah semua. Biasanya bapak-bapak yang banyak uang, jadi cewek-cewek juga pintar. Kalau cewek anak-anak muda, jangan ada doi. Kalau bapak-bapak boleh doi banyak-banyak. Mau tatawa di rumah, tatawa juga. Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi masalah supaya kita kembali ke jalan yang benar. Ya. Tuhan mengizinkan kemarin dulu malam Pak Bom sudah khotbah ya. Tadi malam orang bertanya, Tuhan mengizinkan dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-5 dan selanjutnya ya. Dan di Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13, 14. Nanti buka saja itu. Jadi itu karena Tuhan tidak pernah mengizinkan kita, mencobai kita, tapi Tuhan izinkan iblis. Ya ayo. Supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar, hidup dalam kebenaran. Supaya bilang begini, ini kan Tuhan kasih tahu, itu api. Kau pegang api, panas, langsung, iya Bapak. Nah, Tuhan kan kita panggil Bapak. Iya Bapak sudah kasih tahu, tapi kau pegang terus. Tapi Tuhan menyayangi kita. Contoh begini, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Yunus ya, Yunus 1 ya. Di situ kan Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tapi ia tidak taat. Yunus ini. Ya toh? Dia pergi ke Tarsis. Toh? Sampai di tengah lautan Tuhan kirim badai. Jangan pikir badai pasti berlalu. Bukan. Memang pasti berlalu. Tapi kan hari itu bagaimana kalau bukan tangan Tuhan, Tuhan sayang dia. Tuhan sayang Yunus. Ditelanlah Yunus dengan ikan. Ikan. Orang Manado bilang ikan makan dia. Kepala batu toh. Tapi Tuhan biarkan. Ya Tuhan sayang. Begitu pula juga Tuhan sayang Anda, saya. Semua Tuhan sayang kita. Karena Tuhan itu setia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 8 dan 9. Tuhan itu setia dalam Roma 8 ayat 28 dan 9. Tuhan yang memilih. Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang mengambil kita untuk menjadi anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 5. Yohanes 1 ayat 12. Kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Oh. Jadi Tuhan tetap sayang kita. Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Makanya Yunus dia taat. Setelah dia dimakan, dia bertobat di dalam perut ikan itu. Tuhan mau supaya kita disadar. Makanya firman Tuhan katakan dalam Wahyu 3:19. Kau kutegur dan kau kuhajar. Tampelin. Nanti sudah coba-coba, sudah dilabar, coba-coba. Dijogin. Dong. Langsung dapat tangkap dari polisi. So sampai di kantor polisi, ada narkoba tuh. Padahal ngana tidak pakai. Orang kasih slip taruh di ngana kantong atau dompet. Menangis kantor polisi. Apa tadi mau kita tidak pakai tapi orang jebak. Coba Jo terus. So kepala batu, kepala suka toki baru mau. Kira mau tegur itu baru berubah. Karena takut. Kedua anugerah. Orang-orang begini keras-keras kepala, orang ngidul, belum dapat dia. Orang Manado belum dapat toki di kepala. Belum toh. Jadi masih kepala batu, mulut bahambur kiri kanan, fitnah kiri kanan. Yang kedua, tadi pertama karena kita berubah ya, karena masalah. Sekarang berubah karena dijamah oleh Roh Kudus. Ya, dijamah. Ibu Abre dijamah oleh Roh Kudus. Pak Muhammad KC
Saifuddin, Ibrahim, dan semua anak-anak Tuhan yang dulu yang terbelakang sekarang sudah terdepan. Haleluya. Kita buka ya di dalam 2 Korintus. 2 Korintus 3 ayat yang ke-16 17. Oke, kita baca. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oh haleluya, kita baca ulang. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita semua memberikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan bagi anak-anak Tuhan yang di rumah mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemuliaan bagi kita. Ada damai sejahtera, ada kasih karunia. Kita berkelimpahan. Haleluya. Amin, saudara. Dijamah. Ya, jangan dijamah lek-lek lain dipegang, jangan. Roh Kudus. Karena kita kepenuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 8. Kita buka. Ya. Buka Yohanes 16. Yohanes, ya. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Nah, ya, gue punya bos kayaknya ada gangguan ya, tapi gak apa-apa. Santai. Nah, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita baca ulang. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau Roh Kudus datang, orang yang keras kepala batu bana pun, manusia sudah bisa aja. Kalau Tuhan yang kutik di pitalinga, dia peselubung di mata semua terbuka langsung. Amin, saudara. Kita berdoa buat orang yang keras kepala batu ya, yang Kristen-Kristen yang kepala batu. Roh Kudus ini yang mengangkat selubung, yang membutakan mata hati kita. Sehingga kita anak-anak Tuhan bisa mengerti jalan kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Roh Kudus ini membuat kita menyadari bahwa kehidupan kita ini akan kekal. Karena Yesus berjanji, aku memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Apakah ada orang lain yang bisa berkata, nabi lain bisa berkata, aku memberikan hidup yang kekal? Akulah jalan hidup dan kebenaran. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada. Hanya Yesus. Roh Kudus membuat kita menyadari bahwa kehidupan kekal lebih penting daripada hidup kita sementara di bumi. Nah, untuk itu anak-anak Kristen yang sudah penuh dengan Roh Kudus tidak mungkin dia berpikiran dunia, tidak mungkin dia jatuh dalam dosa yang begitu yang terus saya bicara sudah sampai dia pipi jual diri le, mau lihat bapak-bapak le, mata kerancang le, surajin gereja ini, dia ambil orang pe suami di gereja, aduh dia senset, aduh ini bapak dia pe sepatu bagus dia tak berpikir. Kalau ngana mau lakukan itu, ngana lihat dulu DP istri. Kasihan biar DP istri, mungkin ngana bilang, ngana lebih cantik daripada DP istri. Mungkin DP istri bisa ya. Ngana lebih cantik, ngana lebih bagoda DP suami. Kasih. Sudah Jo, tinggalkan itu. Atau ini laki-laki. Minta-minta dia ganteng, oh tapi bujuk DP mama. Otak bodoh itu Mau merasa, terserah, epet kan? Ini firman Tuhan, bukan Pak Bobom ya.
Tuhan mau kita berubah dengan cara hidup yang kita yang lama. Oke, kita baca sama-sama firman Tuhan. Kita bukan dalam Efesus kembali ya, Efesus ya 4 ayat yang ke 1 dan 22 ya. Oke. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kalau kita sudah hidup dalam Kristus, jangan kita lagi melihat ke belakang. Kita tinggalkan masa lalu. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran. Banyak orang Kristen sudah hidup dalam kebenaran, mau jatuh lagi dalam yang ketidakbenaran. Sudah mentang-mentang dia anak Tuhan, PNK, saya lakukan dosa, besok saya minta maaf sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Anjing kembali kepada muntahnya. Babi kembali kepada kubungannya. 2 Petrus 2 ayat 22. Kubangan. Aduh, kalau babi mandi di tempat berak itu bagaimana? Jorok toh? Anda mau begitu dong? Orang Manado, stop jo Pak Mana. Stop jo. Yang mbak ulah leh. Nah, jadi anak-anak Tuhan yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini karena Pak Bobom sudah lambat juga ya. Dan memang Pak Bobom memang susut khotbah. Memang tidak begitu ini karena Pak Bobom tadi siang sudah kecapean ya. Sudah berapa hari ini, berapa jam ya. Ya karena, tapi kalau untuk melayani Tuhan Pak Bobom tidak mengenal waktu. Karena Indonesia ini jam kan berbeda. Dan orang suka tuh tanya jawab. Ini yang harus ada hamba Tuhan lain juga bikin hamba Tuhan yang lain. Jangan kau keluar saya di YouTube, baru tidak mau bikin tanya jawab. Tuh banyak. Padahal dia pintar, ngaku pintar, protes pendeta sana, protes sana, protes sana. Betul nggak? Ada hamba Tuhan yang begitu? Dia protes hamba Tuhan sana, ajaran sana, dari mana, bagaimana. Baru kalau mau dimasuk tanya, dia tidak berani ditanya. Hanya mulut keluar saja. Nah, nggak boleh ya, kita anak Tuhan tuh bersatu. Nah sekarang ini manusia yang ketiga itu dalam kehidupan kita yang kita lihat itu manusia berubah ya. Manusia berubah itu karena teknologi, karena pikiran, akal diberikan sehat. Bahwa dia bisa mengerti bahwa ini begini, ini begini. Ini ajaran Kristen ini begini. Kalau ajaran yang lain-lain ini hancur-hancur. Kalau ajaran Kristen itu biar dia punya gereja ditutup. Dia dipukul, dia dimana, Tuhan Yesus ampunilah dia, darah Yesus berkuasa, Tuhan ampunilah dia Tuhan, karena apa yang dia lakukan dia tidak tahu, itu ajaran Kristen, kasih. Mereka yang tidak tahu apa-apa, mereka lihat, gini ajaran Kristus, bagaimana Tuhan Yesus mengajar ya, mereka tergerak hati mereka mau berubah. Jadi perubahan dalam, dalam bahasa pendidikan, budi ada istilahnya apa ya? Paradigma lah. Pengertian mereka. Budi kepertika apa namanya bahasa itu ya. Bahasa anak-anak tren ya. Jadi pengertian mereka tuh ada perubahan. Karena mereka tahu masalah terbuka semua teknologi. Sudah mulai ini ya. Pengertian yang benar. Itu pekerjaan siapa? Ini macam ini sekarang ini. Budi pekerti. Pak Bobom ini. Itu kan karena kesalahan Pak Bobom. Pak Bobom bilang, Tuhan, kalau hikmahnya Tuhan berikan saya tentang Alkitab, jangan hilangkan satu pun dari saya. Tapi kalau yang lain biar sudah. Itu janji Pak Bobom jadi. Ya, jadi ketawa-ketawa di rumah, ketawa saja. Memang Pak Bobom gaptek. Komputer aja Pak Bobom bodoh. ya. Yang penting Pak Bobom bisa makan. Toh bisa tahu makan. Ini daging babi, ini daging sapi, ini ikan. Ya toh. Tapi kalau Pak Bom sampai tidak tahu ini ikan apa, yang penting Pak Bom bisa mencium itu makanan, bisa rasa itu makanan, bisa. Yang penting Alkitab jangan Pak Bom tidak tahu satu ayat. Kalau yang lain boleh, Jo. Yang penting jangan lupa tamang.
Itu jangan ya, lupa diri ya. Jangan. Nah, pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita mengerti apa yang baik, apa yang salah. Dan yang baik itu adalah berkenan di hadapan Allah. Yang sempurna, tapi keputusan untuk hidup dalam kebenaran harus lahir dari hati kita. Ingat ya, keputusan yang benar itu harus lahir dari hati kita. Dengan zaman Roh Kudus ya. Kita coba lihat ya dalam Roma. Ya, Roma ya. Roma 2. Roma 12 ya. Kita sama-sama baca firman Tuhan. Baca ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan, kita sudah tahu, oh ini salah, ini narkoba, DP ujung-ujung dan urusan ke Roma 13 ayat 1. Habis itu masuk penjara, dapat tegur, dapat tampele. Syukur jo kalau nganain mendapat penjara seumur hidup, kalau mati juga dapat tembak di kepala. Baru sudah dosa, nyanda bertobat sunganal Tuhan sampai di atas. Tuhan nyanda mau lihat, plung, Gehenna, neraka. Nah, kita baca sama-sama lagi di dalam ya. Kita kembali baca di Efesus ya. Efesus 4 ini sangat memberkati kita dan semua memberkati ya. Tapi khusus malam ini, hari ini Pak Bom ambil dari Efesus, ya banyak ya. Efesus 4 ayat 25, 26 ya. Lanjut, kamu ke sana dulu. Baru Pak Bom baca ya. Terus 8. Mari nanti Pak Bom baca. Oke. Nah, ya, demikian firman Tuhan, saudara. Kita baca bersama. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29. Baca dulu ya. 31. Ya, bentar ya. Start dulu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kalau Tuhan mau itu, kita menjadi pengikut Allah, pengikut Yesus, kita berbuat yang baik. Kalau sudah pencuri, stop jo. Sudah jama, kita melihat segala sesuatu yang kan Tuhan kasih yang kita akan pikiran. Jadi kalau ini jahat, sudah jo, stop. Ya. Anak-anak Kristen memperkuatlah, baca dalam Efesus 4 ini dan 25 sampai 32. Baca baik. Kadang orang berpikir begini, betul Pak Bombong, kita udah melakukan firman, tapi ada saja kita jatuh dalam dosa. Ya memang, karena kita sendiri yang mau.
Tuhan mengizinkan iblis. Kan kita hidup masih dalam dunia. Coba kalau kita tidur. Kita kaki begini toh. Setelah kita tidur, injak dunia. Tanah ini kan sudah dikutuk. Adam dan Hawa. Makanya tanah ini dikutuk. Lupa. Tuhan membentuk tanah. Kejadian 3. Ayat 17 dan selanjutnya. Injak tanah, selamat datang masalah. Kecuali kalau ngoni tidur, bangun tidur, nyanda injak ke tanah boleh. Kalau orang sudah mati, so nyanda di injak tanah, sudah ada. Tapi kalau sudah masih hidup, masih injak tanah. Selamat datang masalah. Untuk itu kalau mau keluar berdoa. Supaya jangan ada masalah di halaman depan. Amin saudara-saudara. Oke. Kita baca dulu di 1 Timotius. Oke, kita baca. 1 ayat 19. Nah, fokus tanda ya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ada memang beberapa orang Kristen ya. Jadi kalau dia sudah tidak cocok dengan hamba Tuhan, dia meninggalkan, ya seperti orang terkenal di Indonesia ya. Dulu dia jadi ajaran Kristen, dia pindah. Ya, dia adalah seorang yang terkenal ya. Dia punya YouTube, channel YouTube, wawancara. Dia meninggalkan Tuhan Yesus karena imannya lemah. Sudah tahu kan? Laki-laki kepala botak. Nah, karena imannya kurang kuat ya. Ini orang-orang begini, ayat-ayat ini kepada mereka ya. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, bagi siapa yang pindah keluar dari ajaran Kristus, karena mereka menolak hati nurani mereka, karena mereka tidak mengenal Yesus sebenarnya. Karena kurang ada pemahaman ya. Jadi kadang orang itu dia tidak mengerti ajaran Kristus. Bukan pastor atau pendeta yang salah. Karena memang dia punya hati nurani, tidak punya. Hanya berpikir bahwa dia hebat. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Orang banyak, kayak kemarin kita bahas kitab Yeremia. Sebentar malam pasti kita bahas lagi. Yeremia itu mereka bilang itu zamannya Yesus. Yeremia itu tahun berapa bro? Tahun sekarang ini sudah lebih 3000 tahun ya. Aneh-aneh saja. Orang-orang telah mengerti ya. Nah, pencobaan atau ujian dalam hidup justru supaya Tuhan tahu isi hati kita yang sebenarnya. Supaya Tuhan tahu. Kan Tuhan kan bilang, marilah datang kepadaku yang berbeban berat, letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Malam hari ini saya percaya dalam nama Yesus, Roh Kudus penuhi anak-anak Tuhan yang bimbang, yang ragu. Tuhan pulihkan. Pulihkan dalam nama Yesus. Kembali pada Tuhan Yesus. Tuhan yang benar. Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Elohim yang kami kenal. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembalilah anak-anak Tuhan. Pulanglah. Kita baca sama-sama dalam Ulangan. Ulangan ya. Kita buka. Ulangan 8. Ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Kita baca ulang sama-sama. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kalau Anda mengalami pencobaan-pencobaan yang biasa, Tuhan tidak mungkin melepaskan Anda. Anda berdoa taat
1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan akan melepaskan Anda. Untuk itu, Tuhan mau supaya Anda sadar diri. Berubahlah dalam kehidupan Anda. Sifat Anda keras tengkuk, rubahlah. Supaya Anda menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam gereja berubah. Jangan bilang Anda hebat atau begini. Masing-masing punya porsi. Ada penginjilan. Ada pelayanan. Mencari jiwa-jiwa. Itu tugas Tuhan. Supaya Anda berkenan di hadapan Tuhan. Ayat penguatan bagi Pak Bom-Bom yang biasa Pak Bom-Bom agungkan dalam kehidupan Pak Bom-Bom. Mari kita baca sama-sama. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Inilah moto dari ayatnya Pak Bom-Bom. Selama bertobat, kehidupan Pak Bom-Bom serahkan ke Tuhan. Karena Pak Bom-Bom sampai sekarang masih mengejar. Mari kita semua anak Tuhan. Jangan keras kepala, keras tengkuk, bilang Anda pintar. Belajar. Mengejar kebenaran. Di mana itu Tuhan? Saya ingin belajar, saya ingin cari. Orang kasih tahu, oh iya. Kita dengar, kita dengar. Siapa mengejar kebenaran dan kasih? Orang menegur kita itu karena mereka mencintai kita. Kalau orang tidak tegur berarti dia benci Anda. Kalau orang tegur berarti dia sayang. Tapi kalau orang tidak tegur, ada apa? Satu rumah, kalau orang tidak baku bategur, buang mulut, apakah dia sayang Anda? Enggak, dia benci Anda. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Anda perlu kehidupan. Kalau Anda ditegur, orang tegur Anda karena kasih. Pak Bom menyampaikan firman Tuhan karena Pak Bom sayang. Menyampaikan firman Tuhan, kita memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kita dihargai di hadapan anak-anak Allah. Kita mendapatkan penghormatan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang mengerti, oh orang itu dia baik. Dia hidup dalam kekudusan. Meskipun dia jatuh dalam dosa. Tapi kita semua memperoleh apa? Damai sejahtera, sukacita. Itulah perubahan dalam hidup kita. Yang percaya di rumah katakan amin. Pak Bom punya moto dalam kehidupan yang tadi dalam Amsal 21 ayat 21. Makanya Pak Bom setiap hari orang-orang bingung, Pak Bom kok bisa duduk 2 jam lebih? Orang biasanya duduk 2 jam, 3 jam, 4 jam. Pak Bom lewat sampai 15 jam. Pernah 1 hari 7 jam, istirahat setengah jam, lanjut lagi 15 jam. Berarti 23 jam setengah. Berapa itu? 15 tambah 7, iya nih, 22 jam setengah. Karena Pak Bom mengejar. Mengejar apa? Mengejar jiwa-jiwa yang diajari oleh orang-orang. Orang-orang yang melakukan menyesatkan anak-anak Tuhan. Pak Bom di malam hari ini memang kondisi tidak fit. Tapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan sayang Pak Bom.
ada yang mengingatkan. Tapi kalau Pak Bobom sudah di tempat tidur, Pak Bobom tidak menyampaikan firman Tuhan. Pak Bobom kadang menangis di tempat tidur. Pak Bobom tidak bisa tidur. Karena Pak Bobom sangat sayang ya, anak Tuhan zaman sekarang banyak jatuh dalam dosa. Banyak hamba Tuhan bilang, hamba Tuhan ini begini. Kalau tidak begini tidak masuk surga. Aduh, kasihan. Jadi Pak Bobom mau kalau kalian mau diskusi, ya masuk jauh diskusi di sini ya. Adakah orang hamba Tuhan yang mau bagi ilmunya semua? Jujur Jo, jujur. Orang sebelah saja bilang kita harus jujur. Apa yang saya punya Tuhan berikan. Saya kadang di tempat tidur saya berpikir, Tuhan berikan saya hikmat. Tapi saya punya kepala berpikir tidak pernah berpikir yang lain. Saya hanya berpikir kenapa hamba Tuhan di dunia ini baku tinis. Bilang dia punya ajaran yang benar. Tuhan tidak membawa gereja. Tuhan tidak membawa denom. Tuhan tidak suruh kita hamba Tuhan curi-curi jemaat curi-curi kiri kanan. Anak-anak Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan ada berpindah-pindah, jangan. Kalau Anda sudah di satu gereja, lakukanlah. Di situ Tuhan Yesus ada. Jangan hamba Tuhan khotbah. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Baru Anda pilih jemaat-jemaat yang lain. Jangan. Pak Bobo mengajar. Kita semua anak Tuhan, jangan jadi Abdul. Dul yang ya, hamba Tuhan juga jadi dia dul. Kau khotbah di YouTube, kau singgung pendeta lain. Ajaran pendeta ini begini. Jangan. Kecuali kalau dia mengajar sudah sesat. Yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya baru Anda protes. Tapi kalau dia masih mengajar kasih tentang Tuhan Yesus, akulah jalan hidup dan kebenaran. Untuk apa Anda mau protes? Percaya Yesus akan selamat. Kenapa Anda protes? Saudara-saudara kita ini Katolik, Advent, Karismatik, GKI, HKBP, semua percaya Tuhan Yesus. Kenapa kita saling ribut? Jangan ya. Kita mengajar supaya anak-anak Tuhan ini ada perubahan dalam hidup itu perubahan apa? Bukan perubahan untuk pindah gereja. Kalau begini kan kasihan gereja yang tidak ada musik. Gereja yang pastorinya kami di Papua ini ada hamba Tuhan yang rumahnya rubuh-rubuh. Kalau kalian ingin lihat, datang ke Papua Barat. Telepon Pak Bobom sekarang kalau mungkin orang yang diberkati. Datang ke sini, nanti Pak Bobom kasih bawa antar. Hamba-hamba Tuhan banyak. Ya. Mereka punya rumah tinggal di triplek, bocor. Mereka melayani. Apakah itu yang kalian mau? Tidak mau masuk di gereja yang tidak layak? Apakah kalian datang ke rumah Tuhan karena kemegahan gereja? Jangan ya. Marilah kalau kita anak-anak Tuhan saling membangun rohani. Jangan kita bilang kita hebat. Salah satu denom ini hebat. Kita cari terjun ke lapangan. Cari anak-anak Tuhan yang jauh tidak mengenal Yesus. Ya. Apakah Pak Bom pernah bilang, Pak Bom sudah menyiar capek? Ada nanti kalau Pak Bom udah gak menyiar, Pak Lidara, Pak Lomo telepon. Pak Bom, menyiarkan. Saya bilang saya kurang sehat. Nanti Pak Lidara, Pak Lomo bilang, Pak Bom istirahat. Saya kadang menyiar,
Tidak menyia, Pak Bobom istirahat. Saya kadang nangis loh kalau saya tidak menyampaikan. Jadi saya merasa ada yang kurang dalam hidup saya. Jadi jangan kita sebagai anak Tuhan tidak merubah hidup kita. Mungkin yang teman dekat saya yang tahu saya. Bisa dekat. Nanti ya Pak Daniel Simanjuntak datang ke Manokwari akan melihat keadaan Pak Bob. Teman-teman tidak tahu apa yang Pak Bob sekarang alami. Biasanya kita bersanda gurau, cerita, ketawa-ketawa. Kayak tadi pagi, teman-teman dari Eropa, dari Amerika. Ada kan channel Pak Bom ini kan kita siraman rohani, makanan rohani, jasmani, kita kadang ketawa-ketawa. Biarlah kita kehidupan kita ini perubahan. Kan dalam Amsal katakan, hati yang gembira adalah obat yang maju. Untuk itu anak-anak Tuhan, jadi Pak Bobom sarankan, mulai sekarang perubahan hidup mengejarlah kebenaran itu. Sedikit demi sedikit, tiap hari tidak tahu baca Alkitab, baca pelan-pelan. Jangan mengejar dari awal sampai wahyu, kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu. Baca satu ayat, satu perikop, baca, pahami ayat itu, kembali lagi. Jangan kejar, santai saja. Supaya kita bisa memahami apa isi hati Tuhan. Oke, mari kita bersama-sama bersatu doa. Bapa, terima kasih banyak. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur. Kami anak-anak-Mu, kami semua sudah membaca sebagian firman kebenaran. Isi hati Tuhan, biarlah ada perubahan hidup dalam diri kami masing-masing. Kami anak-anak-Mu yang keras kepala, Tuhan hancurkan dalam nama Yesus hati kami yang keras. Biar lembut seperti salju, putih seperti salju. Biarlah kehidupan kita ini semua Tuhan ada di dalam genggaman Tuhan. Biar setiap kehidupan kami, langkah kehidupan kami, Tuhan tuntun kami. Biarlah kami berkenan di hadapan. Kami percaya Tuhan di malam hari ini. Anak-anak Tuhan, hamba-Mu menumpang tangan. Penuhi hamba-Mu dengan kuasa bilur-bilur-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, yang mereka menyerahkan diri mereka ke dalam tangan dengan penuh kasih sayang, penuh mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah mereka, biarlah mereka layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah mereka mengenal Engkau, Tuhan yang benar, jalan keselamatan bagi mereka. Ubahlah hidup mereka. Buka mata hati mereka. Biarlah mereka mengenal Engkau, Tuhan dan Juru Selamat. Berkati anak-anak Tuhan. Sebagai opa, oma, suami, istri, anak-anak, cucu Tuhan memberkati kami semua. Sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan hamba Tuhan dimanapun berada. Di seluruh dunia hingga ke pelosok seluruh Indonesia. Tuhan Yesus berkati kami. Biarlah kami bersatu, berjalan seia sekata, dan menyuarakan maksud isi hati Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan di malam hari ini. Anak-anak Tuhan akan dijamah. Dan kepenuhan dengan Roh Kudus, mereka mengenal Engkau.
Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya di malam hari ini, kami semua telah menerima firman kebenaran. Kami telah penuh dengan Roh Kudus. Biarlah kami selalu ada bersama-sama dengan Engkau. Dalam perubahan kami, dalam kehidupan kebenaran, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita memuji dan memuliakan nama. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup. Kami semua berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari yang percaya katakan.